Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robby Delpis. Kali ini saya ingin memberikan analisa terkait Persib Bandung yang pada pertandingan terakhir berhasil memenangkan pertandingan kala melawan Bali United ya. Epic comeback yang kemudian terjadi dengan skor 2-1. Nah, ya ada hal-hal yang perlu kita highlight ya, ada hal-hal yang perlu kita perlu kita ketahui bagaimana sebetulnya perjalanan Persib Bandung terutama di akhir-akhir sekarang ini, melihat satu sisi peta persaingan, kemudian sisi lain juga tantangannya, dan akhirnya bagaimana ya improvisasi yang dilakukan oleh pelatih mereka Coach Bojan Hodak dalam mengarungi liga yang panjang, dalam mengatasi situasi-situasi yang boleh dikatakan tidak menguntungkan ya. Nah, Coach Bojan Hodak mengatakan bahwa Persib Bandung tidak pernah full tim kecuali di pertandingan pertama kala menghadapi PSPS Biak. Itulah pertandingan pertama di mana Persib Bandung bisa tampil dengan pemain terbaik mereka, dengan 11 pemain terbaik mereka. Setelah itu, baik di kancah level Asia di AFC 2 ataupun di Liga Indonesia, Persib Bandung tidak pernah tampil full tim ya, baik karena cedera, terutama badai cedera ya, ataupun karena akumulasi kartu. Ketika ada pertandingan selalu saja 1, 2 atau bahkan lebih pemain yang tidak ada gitu kan. Maka Coach Bojan Hodak mengatakan rambut saya rontok ya, kalian bisa lihat sendiri. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya Coach Bojan Hodak juga pusing luar biasa ketika menghadapi pertandingan demi pertandingan dengan kondisi tim yang tidak pernah full tim ya, tidak pernah lengkap. Nah, tetapi dengan keadaan tim yang katakanlah compang-camping, Persib berupaya terus-menerus mendapatkan hasil yang maksimal ya, minimal dia draw atau bahkan bisa menang, dan terbukti kan sampai dengan pertandingan ke-29 Persib Bandung baru kalah 2 kali ya, pertama oleh Dewa United, kemudian yang kedua adalah oleh Persibaya Surabaya. Dan saat ini atau tepatnya sejak pekan ke-17 sampai dengan pekan ke-29 Persib Bandung tidak pernah bergeser di posisi puncak ya, dengan jarak yang cukup terjaga, yakni sekarang itu kan 8 poin gitu kan. Nah, dan kalau melihat peta persaingan seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, bahwa kandidasi daripada juara itu sangat mengerucut sekarang, hanya 3 ya. Dewa United yang masih berpeluang, kemudian juga Persibaya Surabaya, selebihnya tidak ya, sudah sangat berat gitu kan, seperti itu. Nah, Persib Bandung yang tampil tidak full tim ini menurut saya itu menjadi salah satu alasan juga kemudian Bojan Hodak melakukan improvisasi gitu kan. Nah, apa improvisasi yang pernah dilakukan atau yang terus-menerus dilakukan oleh Coach Bojan Hodak adalah bagaimana mereka terus memperbaiki permainan demi permainan yang ada. Oke, set taktik ya, ataupun game plan yang selalu dipakai oleh Coach Bojan Hodak itu kan secara filosofisnya memang defense counter. Dan defense counter ini memang masih sangat berlaku, masih sangat dominan di Liga Indonesia. Bahkan dikatakan siapa, ini Coach RD ya. Nah, tim yang selalu menjadi juara itu adalah tim yang menerapkan defense counter. Bali United itu kan 2 kali juara ya defense counter. Stefano Cugura, kemudian VSM Makassar dengan Bernardo Tavares juga berhasil menjadi juara itu karena defense counter ya. Persib Bandung juga sama kan menerapkan skema defense counter. Nah, ketika Persib Bandung bermain dengan defense counter, rata-rata hasilnya adalah maksimal, hasilnya adalah optimal, yakni menang atau minimal draw. Nah, tetapi dalam posisi tertentu Persib Bandung misalnya ketika mengambil inisiatif menguasai bola, itu satu seperti kebingungan, kemudian yang kedua secara hasil tidak maksimal. Tetapi kalau kita lihat, saya lihat ya dalam beberapa pertandingan terakhir di mana Persib Bandung mencoba memperbaiki, mereka berusaha menguasai bola, melakukan sepak bola menyerang, tetapi juga hasilnya dengan maksimal ya. Ketika Persib Bandung menguasai bola, hal yang terlihat kebingungan adalah
kepada bagaimana bola itu terus berputar, tidak jarang back pass malah kembali ke belakang gitu kan. Jadi Persib Bandung itu dari sisi build up ketika menguasai bola itu seperti kebingungan. Nah, muncullah itu masalah. Apa masalahnya? Adalah deadlock ya, buntu. Nah, tidak bisa menciptakan peluang, bahkan sulit untuk mencetak gol. Itu yang kerap kali menjadi masalah yang dialami oleh Persib Bandung. Kala Persib Bandung itu menggunakan penguasaan bola atau dominan terhadap bola ya. Jadi ketika Persib Bandung dominan, bermain dengan dominasi bola, mereka kurang efektivitasnya, sulit untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Itu masalahnya. Kemudian di awal musim dari sisi pertahanan, salah satu masalah yang terus dicecar ketika di AFC ataupun juga di Liga Indonesia adalah bola udara. Nah, belakangan nampaknya ya Gustavo Pranka mampu menjalankan peran itu ya. Bagaimana dari banyaknya duel-duel bola atas, Gustavo Pranka menang gitu kan. Makanya ketika pasca pertandingan melawan Bali, ya Gustavo Pranka kan ditanya tuh, bagaimana dia bisa menang gitu kan. Gustavo Pranka mengatakan, ya saya tidak selalu menang di dalam duel udara gitu kan. Jadi dia mengakui, tapi kita melihat bahwa sebagian besar duel udara sekarang itu bisa dimentahkan oleh peran Gustavo Pranka. Artinya kelemahan di lini belakang itu bisa diatasi, terutama ketika diberi crossing ataupun duel udara itu bisa diatasi. Dan nampaknya salah satu yang menjadi solusinya adalah bagaimana Gustavo Pranka seperti diberi instruksi khusus ya untuk menghadapi hal seperti itu. Nah, bagaimana dengan deadlock yang terjadi ketika Persib Bandung menguasai bola ya, ball possession. Nah, saya mengatakan bahwa ketika Persib Bandung menguasai bola gitu kan, nah itu terjadi deadlock, kebingungan. Maka solusi yang harus ditempuh adalah para pemain tertentu harus memberikan tusukan menggunakan skill individunya. Pada pertandingan melawan, saya lupa timnya siapa, yang berperan seperti itu adalah Ciro Alves pun Beckham Putra ya. Jadi Ciro dengan skill kemampuan individunya melakukan tusukan demi tusukan, menggunakan kemampuannya, skill individunya, dan tim Persib Bandung menang. Kalau tidak salah Ciro Alves pada saat itu menyumbang 2 assist ya. Nah, kemudian pada beberapa pertandingan terakhir ketika ya Persib Bandung menguasai bola, itu Beckham Putra juga sama ya, menggunakan skill individu yang dimilikinya, kemudian melakukan tusukan dan berhasil mencetak gol. Itu juga lagi-lagi ya menjadi solusi ketika Persib Bandung menguasai bola, kemudian mereka agak deadlock ya di dalam permainan. Nah, dan kalau kita lihat kan bagaimana performa Beckham Putra misalnya di sisi kanan, ya baik ketika diganti ya, misalnya dari kanan digeser ke kiri, nah itu menunjukkan bahwa performanya luar biasa kan. Sekarang kan sudah mencetak 6 gol, yang terbanyak untuk lokal di Persib Bandung. Nah, jadi permainan Beckham Putra ini juga semakin matang. Jadi menjelang musim berakhir, saya melihat permainan Persib Bandung ya beberapa terutama diantaranya itu semakin matang dengan improvisasi tadi gitu kan. Ketika ball possession kemudian deadlock, nah solusinya adalah bagaimana mereka mengoptimalkan para pemainnya, skill individu yang dimilikinya untuk melakukan tusukan-tusukan, dan itu berhasil. Duel udara yang selama ini menjadi masalah juga sekarang mulai teratasi dengan kehadiran Gustavo Pranka kan. Kemarin juga kan ketika melawan Bali United sulit ditembus itu pertahanan Persib Bandung, dan itu kan bisa mencetak gol itu Irfan Jaya ya. Itu kan dengan set piece ya, seperti itu. Nah, kemudian ya beberapa hal lain juga coba terus diatasi gitu. Jadi ya sayangnya memang satu hal yang kita tidak bisa lihat di Persib Bandung adalah tidak bisa full team. Saya yakin seandainya Persib Bandung bisa full team, itu permainannya akan lebih ganas gitu kan, permainannya akan lebih mengerikan. Nah, sayang memang banyak pemain inti yang sulit ya. Lini tengah ya tidak ada Deddy Kusnandar misalnya sebagai pivot yang begitu kuat ya. Kemudian lini yang lain juga sama ya. Walaupun memang Adam Alis kemudian bisa memainkan peran di lini tengah yang luar biasa gitu kan,
mampu mengganti ya, meskipun tentu dengan style of play yang agak berbeda gitu ya. Nah, jadi salah satu kunci menurut saya bagaimana Persib Bandung bisa konsisten padahal tidak full tim adalah improvisasi dari coach Bojan Hodak, dan terutama Bojan Hodak mampu memberikan kepercayaan diri, mampu memberikan mentalitas yang kuat gitu kan. Bojan Hodak sendiri kan tidak pernah lemah ya, kelihatan kuat sekali mentalitasnya, kepercayaan dirinya, sehingga itu yang menular dan yang terlihat pada Bojan Hodak, kemudian juga pada Persib Bandung ya, sehingga pertandingan demi pertandingan yang sulit pun bisa dilalui sejauh ini. Nah, kita lihat ya apakah Persib Bandung bisa terus ya lepas landas gitu kan, atau nanti ada masalah-masalah. Seharusnya lepas landas ya, karena beberapa tim terberat mereka terutama itu sudah mulai tidak, tetapi kan tim-tim ya sekalipun tanda petik lemah itu tidak boleh diabaikan. Oke ya, seperti itu. Semoga ya ini di musim baru nanti Bojan Hodak bisa mendapatkan pemain-pemain yang lebih segar, kemudian bisa terus-menerus melakukan improvisasi taktikal ya, supaya ya Bojan Hodak kita bisa terus lepas landas ya. Karena tidak jarang ketika pelatih itu sudah sukses 2-3 kali, karena kurangnya improvisasi performanya menurun. Jadi kita lihat juga nih bagaimana musim baru nanti coach Bojan Hodak bersama Persib Bandung.